Halo, selamat malam, Ibu. Halo Bu, selamat malam. Benar dengan Ibu Elena, saya sedang berbicara. Iya benar Bu, saya Lena. Baik, perkenalkan Ibu Elena. Saya Lara selaku HRD atau konselor di perusahaan ini. Ngomong-ngomong, Ibu Elena kan masih kelihatan rapi banget habis pulang kerja ya, Bu? Iya nih Bu, tadi tuh banyak kerjaan kan di kantor, jadi nggak sempet ganti dulu segala macam, langsung konseling ini gitu. Oh, begitu. Tapi kondisinya sehat kan, Bu, meskipun banyak kerjaan? Sehat kok Bu, ya cuma kadang agak kecapean aja sih karena banyak kerjaan. Baik, yang penting jaga kesehatan aja ya, Ibu Elena, jangan sampai sakit. Iya kok Bu, pasti jaga kesehatan. Oh iya, mengenai soal banyak pekerjaan tadi di kantor. Memang lagi closing akhir bulan, banyak kerjaan atau gimana, Bu? Sebenarnya dulu kerjaan saya nggak sebanyak ini sih Bu. Saya tuh banyak kerjaan kayak gini semenjak 3 bulan ini banyak kerjaan yang diserahkan kepada saya gitu loh. Jadi kayak kerjaannya lumayan numpuk aja sih. Baik. Kalau boleh saya tahu kenapa tiba-tiba diserahin ke Ibu? Apakah seperti sebelumnya juga seperti ini? Sebenarnya tuh karena saya pengen terlihat memiliki kinerja yang tinggi aja gitu sih Bu. Terus juga eh, karena hal itu tuh menyebabkan saya tuh selalu nyanggupin kerjaan dari atasan saya gitu. Jadi saya tuh pengen atasan saya kayak menilai diri saya tuh, wah kinerjanya bagus nih, makanya saya tuh menyanggupi semua kerjaan yang dia berikan kepada saya gitu. Oh, begitu. Memang selama ini bagaimana? Apakah Ibu Elena dipandang buruk oleh atasan Ibu? Kalau dipandang buruk sih enggak ya Bu sebenarnya, cuma kadang tuh saya ngerasa udah cukup lama nih kan bekerja di perusahaan ini, tapi terus juga saya tuh punya banyak prestasi gitu di perusahaan ini, tapi tuh sampai saat ini tuh saya belum um, mendapatkan kenaikan jabatan gitu Bu. Makanya saya tuh kayak melakukan segala usaha gitu biar bisa naik jabatan gitu. Baik, saya mengerti. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan yang lain? Maksudnya pekerja yang lain. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Elena? Nah, justru tuh pekerja yang lain itu termasuknya cepet Bu kalau naik jabatan. Bahkan tuh ada beberapa pekerja yang belum lama masuk tuh mereka udah naik jabatan gitu. Sedangkan saya tuh udah lama banget gitu di perusahaan ini tapi belum naik jabatan gitu. Baik, Ibu Elena. Kira-kira mulai kapan perasaan itu timbul? Perasaan itu tuh timbul semenjak, jadi pas itu tuh ada karyawan baru yang masuk Bu. Nah, dia tuh baru beberapa bulan gitu deh, belum belum sampai belum sampai setahun. Dia udah naik jabatan gitu. Nah, jadi hal itu tuh yang buat saya ngerasain kayak ada yang menjanggal gitu loh di kinerja apa di pekerjaan saya ini gitu. Oh, baik, saya bisa mengerti, Bu Elena. Lalu, adakah hal yang lain yang membuat perasaan Ibu semakin kuat? Sebenarnya ada sih Bu, waktu itu beberapa kali saya sempat mendengar bahwa karyawan yang beragama minoritas seperti saya itu sulit gitu untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Baik, saya bisa memahami maksud Anda. Namun, apakah Ibu Elena sudah sempat berbicara kepada atasan Bu Elena terkait hal ini? Kalau berbicara hal ini sih sejujurnya belum ya Bu, karena saya jujur sih takut ya, karena ini halnya menurut saya pribadi banget gitu loh permasalahannya. Oh iya, 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 saya bisa mengerti Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan hidup dan karir Ibu Elena ke depan itu bagaimana ya Bu? Tujuan hidup saya sih yang pasti saya pengen jadi wanita karir yang sukses. Terus juga selain itu kedepannya tuh kalau saya punya rejeki saya pengen bikin panti sosial yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu tentunya gitu. Terus tujuan hidup saya yang penting itu ya bisa bermanfaat bagi orang lain.
terus bisa menjadi garam dan terang bagi orang sekitar dimanapun saya berada. Itu sih Bu tujuan hidup saya. Iya lagi. Wah, sangat mulia sekali ya tujuan karir dan hidup Ibu Elena. Lalu bagaimana gaya hidup Ibu Elena? Apakah sudah memenuhi tujuan karir serta tujuan hidup yang sudah disampaikan Ibu Elena tadi? Sebetulnya belum sih Bu, dengan jabatan saya masih saya jalani yang belum mendapatkan kenaikan jabatan, terus juga gaji yang diberikan itu sejujurnya masih pas-pasan gitu. Karena kan saya nantinya mau mendirikan panti sosial dan gaji saya tuh menurut saya belum mencukupi karena kebutuhan saya tuh masih banyak yang harus saya penuhi gitu. Kayak adik saya masih kuliah, jadi saya harus memenuhi juga, harus membayar uang kuliah adik saya, terus juga beberapa persen gaji saya itu saya berikan kepada orang tua saya juga gitu. Nah, terus juga saya tuh termasuk orang yang cukup boros sih Bu sebenarnya. Jadi kalau untuk saat ini sih saya masih belum bisa mengatakan diri saya baik gitu dalam mengatur keuangan, masih masih cukup sulit sih Bu untuk mengatur keuangan saat ini. Baik, saya bisa mengerti dengan semua yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elena dari tadi. Begini, berkaitan dengan keinginan Ibu Elena untuk naik jabatan, bagaimana kalau misalnya Ibu Elena mencoba untuk mengobrol atau berbicara santai dengan atasan Ibu Elena? Jadi, saya rasa itu bisa membangun hubungan Anda dengan atasan Anda. Begitu Ibu Elena, bagaimana? Sebenarnya saya agak canggung sih Bu buat mulai ngobrol gitu karena ya kita sebelumnya saya belum pernah mengobrol dengan beliau dan saya juga termasuk orang yang agak gengsi gitu loh Bu. Baik, saya bisa mengerti kondisi Ibu Elena. Begini, Ibu Elena kan merasa Ibu Elena minoritas, sehingga takut untuk mendekatkan diri dan berbaur dengan atasan dan juga pekerja lainnya. Tetapi jika Anda tidak berani untuk memulai, maka kedepannya tidak akan ada perkembangan di diri Anda. Dan hal ini pun akan berhubungan dengan kinerja Anda sendiri. Bukan begitu, Ibu Elena? Iya sih Bu, benar. Nah, jadi bagaimana? Apakah Anda mau mulai membangun hubungan dengan atasan dan pekerja yang lain? Siapa tahu dengan begitu Anda bisa mengetahui alasan sebenarnya mengapa Anda tidak naik-naik jabatan. Baik sih Bu, saya akan coba sih perlahan-lahan untuk memulai mengobrol, jadi saya bisa membangun hubungan gitu dengan atasan dan juga pekerja yang lain. Nanti bakal saya coba sih Bu perlahan-lahan. Baik, Ibu Elena. Lalu berkaitan dengan tujuan hidup dan gaya hidup Anda, saya rasa tujuan hidup Ibu Elena sudah baik dan sangat-sangat mulia. Namun, tujuan akan tercapai jika dibarengi dengan gaya hidup yang seimbang, sehingga Anda mungkin ke depannya bisa belajar untuk menata keuangan Anda. Anda bisa mengurangi membeli hal-hal yang sebetulnya tidak Anda perlukan. Uh, Meskipun dengan gaji yang pas-pasan, tetapi jika niat awal dan tekad kita yang kuat, pasti hal tersebut akan terlaksana. Saya yakin cita-cita Anda akan tercapai apabila ada perubahan gaya di hidup Anda. Bener juga sih Bu, karena saya juga ngerasa sih selama ini saya kalau beli barang tuh karena kayak lucu doang gitu. Sebenarnya saya nggak perlu-perlu banget, bahkan emang nggak perlu sama sekali gitu. Tapi karena barangnya lucu, jadi ya udah saya beli aja gitu. Tapi saya bakal coba sih saran yang Ibu berikan tadi. Baiklah, Ibu Elena, saya sudah melihat kemajuan di diri Anda, dan saya harap ke depannya Anda bisa melakukan itu dengan baik tanpa rasa takut ya, Bu. Oh iya, daripada kita bernegatif thinking dan overthinking, lebih baik kita mengkomunikasikannya saja dengan orang tersebut. Karena biasanya kenyataannya tidak seburuk apa yang kita pikirkan kok. Ya, setidaknya kita udah berani untuk mencoba dan bilang kepada mereka, daripada hanya diam dan tidak melakukan sesuatu hal tersebut hanya akan membuat kita terus berpikir negatif dan malah membuat kita semakin tidak nyaman. Lebih baik kita ngerasa
menyesal karena kita sudah bilang daripada kita menyesal, tapi kita tidak pernah bilang sama sekali kan, Bu? Baik Bu, saya akan coba semaksimal mungkin sih Bu. Terus juga saya mau ngucapin terima kasih banyak nih atas nasihat dan bantuan Ibu dan juga udah ngasih waktu buat saya melakukan konseling ini. Baik, dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya Ibu Elena. Jangan terlalu menekan diri dengan pekerjaan yang begitu banyak. Sesekali coba beri ruang diri Anda untuk refreshing keluar rumah bersama teman ataupun dengan keluarga. Kalau kira-kira Ibu Elena tidak bisa menerima kerjaan begitu banyak, lebih baik Ibu Elena mencoba untuk berbicara dengan atasan Ibu demi kesehatan Ibu Elena juga. Baik sih Bu. Ditambah kalau misalnya pekerjaan itu sebetulnya bukan tugas Ibu Elena, begitu Bu. Iya sih Bu, sebenarnya saya juga agak kewalahan, tapi ya saya bakal mencoba sih buat memperbaiki diri saya ke depannya. Terus juga terima kasih lagi nih Bu sekali lagi atas waktu dan kesempatannya untuk saya konseling ini. Sama-sama Ibu Elena, kalau Ibu memerlukan konsultasi kembali, silakan menghubungi saya ya Bu. Saya akan jadwalkan sesi konseling selanjutnya. Dan juga kalau misalnya ada perkembangan mengenai permasalahan-permasalahan Ibu Elena yang sudah kita bicarakan tadi, Ibu Elena bisa follow up ke saya ya Bu. Baik Bu, nanti saya bakal hubungin Ibu kalau saya butuh bantuan atau saya perlu konseling lagi, nanti saya hubungin Ibu kembali. Terima kasih banyak ya Ibu, selamat malam. Baik Ibu Elena, selamat malam.